Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW Masjid Jami Baitur Rahman. Ayo Bu. Ya, kita ke Jati Jajar. Masjid Jami Baitur Rahman, Perum Jati Jajar Blok C. Bareng Kang Bedu dengan sarung baru Kang Bedu. Sarung biru dari Sasarin. Sudah sampai tuh masjidnya di sebelah kiri, cuman ngadem dulu karena masih lama. Tuh Kang Teguh minum apa Kang? Oh, minum Emapiton dulu. Mantap. Tadi mampir Indomaret dulu kita. Indomaret yang depannya itu kalau sore jualan mie ayam saudara saya tuh, Ustadz Heri. Kursus Herianto. Nah, mudah-mudahan sehat, beliau ini lagi sakit habis operasi Ustadz Heri. Kursus Herianto, nanti bulan puasa kita silaturahim ke mie ayamnya. Nah, sama Yusuf tadi. Beli Hemapiton 2 gratis 1, Masya Allah. Berkah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kehidupan pada kita semuanya, sehingga pada hari ini dengan iman dan Islam serta Allah berikan kesempatan pula kesehatan menyampaikan kita untuk berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa maklumat yang perlu kita ketahui bersama. Sebelumnya, marilah kita sampaikan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semuanya mendapat syafaat di akhirat nanti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Sa'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2026 Miladiah. Insya Allah akan bertindak sebagai khatib pada Jumat siang hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Permana, Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian bertindak sebagai imam rawatib kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Nandang Suhendar, serta muadzin akan memandangkan azan Bapak Haji Aprianto. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan DKM Masjid Baitur Rahman. Saldo pada Jumat lalu sebesar Rp113.160.263. Pemasukan pada minggu ini sebesar Rp3.993.000 dan ada pengeluaran sebesar Rp2.050.000. Sehingga saldo pada hari ini berjumlah Rp115.103.268. Jazakumullahu khairan katsiran, kami ucapkan pada bapak-bapak saudara-saudara yang telah mempercayakan infak sedekahnya di Masjid Baitur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan pahala yang besar dan juga ditambah rezeki yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan kajian rutin kita memasuki minggu kedua bulan Februari 2026 ini, yang biasa kita lakukan pada hari Sabtu dan hari Ahad.
insya Allah hari Sabtu pada subuh asra dengan mengkaji akidah. Kemudian pada maghrib kita kosongkan dahulu untuk minggu ini karena akan ada kegiatan tahrib. Kemudian pada hari Ahad pada subuh akan diisi oleh Ustadz Dr. Andes Haji Amanuddin MA dengan mengkaji kitab Bulughul Maram, dan dilanjutkan pada maghribnya akan diisi oleh Ustadz Dr. Andes Amir Ma'ruf dengan mengkaji pasal fikih ibadah. Semoga bapak-bapak hadirin dapat meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian rutin kita. Selanjutnya, laporan penerimaan infak perbaikan Masjid Baitur Rahman yang sudah diterima dananya sebesar Rp262.482.107 dan telah dipergunakan sebanyak Rp261.955.275, sehingga saldo pada hari ini berjumlah Rp526.832. Sedangkan perkiraan biaya yang dibutuhkan adalah Rp358 juta, sehingga masih ada kekurangan sekitar 95 jutaan. Demikian himbauan yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa menyelesaikan masjid ini sebelum memasuki bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada malam hari ini, yaitu hari Sabtu, mohon maaf, pada rangkaian acara tahrib yang sudah kita mulai sejak 18 Januari itu dengan adanya donor darah, kemudian akan dilanjutkan dengan kajian tarhib Ramadan yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 Masehi Ba'da Isya. Jadi karena kita pada maghribnya kosong, maka kita bisa bersiap-siap setelah pada maghrib kembali lagi untuk sholat Isya. Kemudian pada Isya kita akan mengikuti tarhib, kajian tarhib Ramadan yang akan diisi oleh Ustadz Aris dari Sugesti Indonesia, Mister Sugesti Indonesia, dengan tema keajaiban Ramadan, menyamai kebahagiaan, menenangkan jiwa, menyembuhkan sakit hati. Saya tambahin hatinya. Jadi silakan untuk membawa keluarganya, bawa istri, bawa anak, untuk sama-sama kita dapat mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh panitia Ramadan. Kemudian yang dimulai pada jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dan juga akan diadakan bazar pakaian dan makanan pada hari Ahad tanggal 8 Februari itu, yang dimulai juga pada jam 7 sampai dengan selesai. Untuk itu kembali lagi kami menyampaikan kepada bapak-bapak agar dapat mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya pada hari Ahad, baik pada acara perlombaannya maupun mengikuti bazar yang sudah disediakan oleh panitia. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Tapi sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa untuk dapat peserta yang hadir di sini, untuk sama-sama mendoakan saudara-saudara kita, jamaah kita, dan juga keluarganya yang sedang mendapat musibah, baik yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat penyembuhannya dan mensehatkan kembali. Juga kepada jamaah kita yang masih berhutang, agar Allah melunasi hutang-hutangnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Ade, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini masih di bulan Sya'ban. Di tanggal 18 Sya'ban ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita melaksanakan perintah Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan berusaha maksimal untuk meninggalkan dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita melaksanakan ibadah, masjid-masjid melaksanakan, ada yang kajian, ada yang doa, ngaji bersama di masjid untuk kita menjalankan sesuatu yang baik di mata Allah di malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengaji Quran bersama, ada yang sholat bersama, ada yang mengadakan kajian. Apa intinya di nisfu Sya'ban itu?
ada dua hal mungkin yang akan terlewatkan takutnya oleh kita. Karena malam nisfu Sya'ban bukan hanya sekedar malam di mana buku catatan amal kita diberikan kepada Allah, tapi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Karena kalau dua hal ini kita tidak perhatikan dan dipahami, maka akan menjadikan Ramadan kita nanti sia-sia. Akan menjadikan cintanya Allah yang diberikan kepada hambanya pada bulan Ramadan tidak kita dapatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada malam nisfu Sya'ban, malaikat berseru kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, di malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian. Dosa-dosa kita di malam nisfu Sya'ban akan diampuni oleh Allah. Ketika catatan amal diberikan oleh malaikat kepada Allah, maka seluruh khilaf dan dosa dia selama 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di malam nisfu Sya'ban itu, di hari Sya'ban itu, dia melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dua hal yang kalau masih ada dalam diri hambanya Allah, kalau masih ada dalam hatinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua hal tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah di malam Sya'ban dan otomatis tidak akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dua hal itu? Yang pertama, Allah tidak akan mengampuni hamba-hambanya ketika hamba tersebut masih ada syirik di dalam hati. Hadirin yang dirahmati Allah, apa itu syirik? Syirik itu artinya menduakan Allah. Ketika ada Allah yang menjamin kehidupan dunia dan akhirat, ketika ada Allah yang akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, ketika ada Allah yang akan memberikan rezeki dia dari mulai dalam kandungan ibunya, keluar dari rahim ibu, sampai dia masuk ke dalam kubur, Allah yang sudah akan menetapkan rezekinya. Tapi dia merasa ada makhluk lain yang memberikan rezeki selain Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, perbuatan syirik adalah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertobat nasuha. Maka orang yang mempunyai sifat syirik pun tidak akan bisa menjalani yang namanya ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ayatnya jelas dalam Al-Baqarah 183. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman. Lawan kata iman adalah syirik. Orang yang tidak yakin, tidak beriman kepada Allah, berarti dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirkun, dia mempunyai di hati dia bahwasanya ada makhluk yang bisa menolong dia selain Allah. Dia minta ke kuburan, dia minta jimat-jimat, dia minta ke pohon-pohon keramat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Allah sudah mengingatkan, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sudah menyuruh Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, fa idza sa'alaka ibadi, kalau umatmu menanyakan tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa-doa hambaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, syaratnya kalau dia mau diterima permintaan dia, maka syaratnya dia harus punya iman, harus yakin kepada Allah, jangan pernah menduakan Allah. Maka ayat yang awal saya bacakan, surat Ali Imran ayat 110, inilah persiapan kita
agar iman kita dipanggil nanti di bulan Ramadan, agar nanti kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasul mengatakan, man soma ay man qama, barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang mendirikan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, man soma ramadhana imanan wahtisaban, dengan dua syarat, yaitu pertama iman kepada Allah, yang kedua ikhtisab. Apa itu iman? Yakin kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Apa itu ikhtisab? Artinya dia melakukan ibadah pada bulan Ramadan dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tidak melaksanakan puasa hanya untuk dilihat orang. Dia tidak melakukan qiyamul lail di masjid hanya untuk dipandang orang. Dia tidak sedekah ke masjid Baitur Rahman untuk dipuji orang, tapi dia hanya meniatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara agar menjaga iman kita, agar iman kita selalu dikuatkan oleh Allah sampai dengan masuknya bulan Ramadan, bahkan di dalam Ramadan semakin dikuatkan iman kita? Maka Ali Imran 110 jawabannya. Apa maknanya? Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat, kata Allah. Ukhrijat, nah ini syaratnya, yang keluar dari rumah kalian. Ukhrijat, jangan di rumah terus. Walaupun sekarang bisa dakwah secara online, dari rumah bisa berdakwah dengan TikTok, Facebook, YouTube, tapi perintah Allah keluar, silaturahim, dakwah kepada orang lain dengan apa? Yaitu kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang lain berbuat baik. DKM tadi mengumumkan kegiatan-kegiatan masjid. Yuk kita ajak saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita untuk menghadiri semua program kegiatan yang ada di Masjid Baitur Rahman. Maka dengan cara itu, apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Di ayat terakhirnya, wa tu'minuna billah, Allah akan menjaga iman kita, Allah akan semakin naikkan iman kita. Orang yang mengajak orang berbuat baik, orang yang sering melarang orang lain berbuat kemunkaran, maka dia akan dinaikkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang berinfak, kumpul dengan saudara, teman, keluarga. Ini Masjid Baitur Rahman butuh 95 juta lagi untuk perbaikan. Yuk kita investasikan harta kita di sana. Karena nanti ketika masjid sudah rapi dipakai bulan Ramadan, ibadah pada bulan Ramadan, di luar Ramadan, infak kita, sedekah kita yang kita berikan ke Masjid Jami Baitur Rahman akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus bulan Ramadan, maka semaunya Allah. Kalau Allah ingin berikan 1 juta kali lipat apa yang kita infakkan, maka itu maunya Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu milikku, Ramadan itu hakku, dan siapa orang yang beribadah di dalamnya, maka terserah aku mau berikan dia pahala seperti itu. Maka hadirin, yuk mari sama-sama untuk meningkatkan keimanan kita, ajak orang lain berbuat baik, cegah orang lain berbuat mungkar. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk agar diampuni dosa kita, lalu juga agar kita menuju gerbang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua syaratnya, jangan ada permusuhan di antara kita. Kalau orang yang masih bersengketa dengan orang tuanya, orang masih bersengketa dengan tetangga dan kerabatnya, orang masih bersengketa dengan saudara-saudaranya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna Syaban adalah makna perdamaian. Sebagaimana diingatkan oleh Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakari wa unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling merangkul, untuk saling mengajak, untuk saling menyayangi, untuk saling memahami. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan salah satu larangan Allah adalah permusuhan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini bulan Sya'ban, bulan di mana kita harus mengajak perdamaian kepada orang lain. Kalau punya sengketa antara suami dan istri, yuk kita sama-sama akurkan kembali. Jangan dikit-dikit punya masalah lalu kita curhat di media sosial. Bahkan ada pengajian seorang istri menceritakan aib keluarganya di televisi nasional. Ini yang harus kita jaga. Mendamaikan, merukunkan. Karena apa? Terakhir pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, ketika malaikat Jibril mendoa pada hari Idul Fitri, lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kata malaikat Jibril, celakalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beribadah pada bulan Ramadan, tapi dia ketika dia melaksanakan puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, tapi dia tidak menampatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang-orang yang masih punya sengketa, masih ada permusuhan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kerabat, sahabat. Lalu yang kedua, celakalah, kata malaikat Jibril dalam doanya, bagi orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak bersolawat kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bulan Sya'ban, bulan di mana Allah menurunkan ayat Al-Quran tentang perintah bersolawat. Perbanyak kita membaca solawat agar kita makin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan bukan hanya membaca solawat, tapi kita jalankan amalan-amalan sunnah-sunnah Rasul yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh umat. Dan yang ketiga, yang terakhir, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Celakalah bagi orang-orang yang masih punya orang tua, yang masih punya orang tua di dunianya, mau bapaknya, mau ibunya, atau mau dua-duanya masih ada, tapi dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam golongan neraka. Artinya apa? Artinya dia beribadah puasa, beribadah di bulan Ramadan, tapi dia punya sengketa hati terhadap orang tuanya. Dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak bisa mendapatkan restu dari orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan renungan di tanggal 18 Sya'ban ini persiapan kita menuju Ramadan, agar Ramadan kita diterima oleh Allah. Karena tidak akan diterima orang yang beribadah pada bulan Ramadan kalau tidak ada iman dan ihtisab. Maka hadirin, mudah-mudahan kita semua berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua, wabil khusus yang ada di Masjid Jami Baitur Rahman, baik DKM, baik pengurus, baik imam, baik para asatid, baik para donatur, wabil khusus jamaah Masjid Jami Baitur Rahman, mudah-mudahan imannya dikuatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan hati didamaikan oleh Allah, agar nanti masuk ke dalam Ramadan mencapai la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة لا إله إلا الله. نستطيع واعتذر سوسوف في تسوية الصفوف من طلب الصلاة luruskan dan tepatkan sofnya yang sebelah kiri kanan teras masjid mengikuti sof dalam yang di atas ini dulu sebelah kiri dan kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini wajib. La syarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. وباغفر لي وارحمني واهدني. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان الله أكبر. وباغفر لي وارحمني واهدني. الله أكبر. سبحان
Allahu Akbar. At-tahiyyatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma shalli wa barik fil alamin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.